Halo, apa kabar Anda semua? Selamat pagi. Hari ini hari Kamis dan seperti biasa Kamis ini tetap cerah. Tapi kita tahu juga di luar sana banyak sekali warga kita yang kesulitan mendapatkan rumah sakit ini karena angka COVID sangat meninggi. Ini mulai muncul nih kita dari orang-orang terdekat kita dapat laporan seperti itu, Bung Rocky. Ya, itu sangat mencemaskan dan bagian itu sebetulnya yang lebih penting daripada kita terus-terus mempromosikan nasionalisme. Nasionalisme itu terlihat harusnya diukur berdasarkan kemampuan pemerintah menyiapkan ranjang di rumah sakit, itu baru nasionalis tuh. Jadi kita lihat Surabaya akhirnya ditutup juga rumah sakitnya tuh, ditaruh ke tempat lain. Jadi ini keadaan kita dan kita harus pastikan bahwa sebelum kita berpikir tentang penguatan dinasti, sebaiknya kita pikirkan penguatan kesehatan masyarakat. Ya. Oke, ini karena Anda menyinggung ke situ, kemarin ada pernyataan dari Menpan RB ini yang mengusulkan agar apa tadi? Kalau nggak setiap pagi ya mereka diminta untuk membaca Pancasila dan juga menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, ini gagasan ini dan yang sangat menarik, saya kira itu alasan dari Menpan RB Cahyokumolo. Ini kita tahu kan mantan sekjen PDIP, ya. Jadi dia seorang politisi yang salah satunya bahwa dia menyatakan bahwa ini penting untuk meningkatkan loyalitas dan kepatuhan kepada negara. Itu oke, mungkin negara kita setuju, tapi kemudian kepada pemerintahan yang berkuasa dan patuh kepada pimpinan. Ini untuk Korpri gitu. Saya membayangkan nih kayaknya pada mau dijadiin bebek nih Korpri ini, Bung Rocky. Jadi kayak mantra, akhirnya Pancasila dan Indonesia Raya jadi kayak mantra. Karena dipaksa. Kesepakatan kita dengan Pancasila itu berguna kalau ada kemajemukan, bukan karena ada pemaksaan itu. Ini seperti satu waktu saya bangun pagi di Vietnam, lagi jalan-jalan nyusurin sungai Mekong. Lalu di sebuah kota itu tiba-tiba ada pengeras suara tuh. Jam 9 atau jam 8 pagi di Vietnam, saya terbangun oleh pengeras suara yang membangunkan orang untuk menyanyikan Mars Vietnam, bagus. Tapi sekaligus dibacakan di situ penggalan pidato dari Ho Chi Minh. Ini negara komunis, negara otoriter, di mana disiplin harus disiapkan melalui partai tunggal. Jadi hanya partai tunggal yang berupaya untuk mengkonsolidasikan diri dengan memaksa orang berdiri menyanyikan merah putih Pancasila itu hanya karena kecemasan terhadap disintegritas. Jadi kalau misalnya itu dilakukan di Indonesia, nanti ada kesan bahwa memang kita sedang menuju partai tunggal, yaitu partai PDIP itu. Ini juga harus kita hitung sebagai bagian buruk dari demokrasi. Ide tentang dua calon aja itu mengarah pada partai tunggal sebetulnya. Karena diatur oleh undang-undang supaya terjadi seleksi sehingga pada akhirnya partai itu hanya atau lawan politik di dalam kompetisi hanya yang diizinkan oleh PDIP. Itu sama dengan Vietnam. Vietnam adalah negara sosialis di mana nggak ada partai untuk berkompetisi. Yang boleh berkompetisi adalah partai-partai yang diizinkan oleh partai komunis. Nanti PDIP juga bisa jadi partai yang mengatur siapa yang boleh berkompetisi dengan dia. Arah ke situ saya membacanya seperti itu tuh. Ini sekali lagi ini analisis ya. Nanti orang datanya mana PDIP mau jadi partai tunggal ya. Kadang ada datanya kita bikin analisis tuh. Oke. Nah, jadi gini, analisis kita juga bukan ngasal karena ada data-data ya, Bung Rocky. Kita bacakan dulu ya. Ini kemarin Wapres menyatakan bahwa radikalisme di Indonesia itu menurun dan indeksnya, dia mengutipnya data dari BNPT. Jadi dikatakan bahwa dari skala 0 sampai 100 itu sekarang tinggal 14. Jadi kan sebenarnya rendah sekali. Sebelumnya cukup tinggi 38. Nah, ada juga survei. Nah, ini bukan survei capres ini, bukan survei elektabilitas capres. Survei yang dilansir oleh Median. Ini menarik karena mereka berkaitan dengan bicara tadi langsung ancaman Pancasila karena kan selalu itu narasi yang dibangun. Disebutkan bahwa ancaman tertinggi terhadap Pancasila itu ini persepsi publik ya. Satu, komunisme itu 15%, dan kedua itu adalah menggantinya dengan Trisila dan Ekasila itu 14% sekian.
Jadi artinya apa? Kalau kita bikin blog, itu ada sekitar 29% yang memang identik dengan PDIP, justru malahan ancamannya. Radikalisme itu ada, betul ada, aja sekitar 12%. Jadi publik sebenarnya udah mulai menangkap itu juga gitu, Bung Rocky. Ini penting, data itu akhirnya ada orang yang mau survei dan menemukan fakta itu. Karena selama ini seolah-olah musuh bangsa ini adalah radikalisme. Radikalisme itu artinya Islam gitu kan. Itu backmind yang hendak di backmind publik yang disebabkan oleh indoktrinasi bahwa Islam radikal. Nah, survei ini memperlihatkan hal yang sebaliknya, bahwa bukan Islamnya atau bukan radikalismenya, terorisme tetap ada di dalam semua sistem demokrasi, bahkan ada elemen teroris, tapi basisnya bukan radikalisme lagi, tetapi mungkin keadilan sosial, injustice tuh. Jadi PDIP harus mengubah cara dia melihat masyarakat. Saya sebutkan mengubah, karena selama ini PDIP lah yang menggelorakan isu radikalisme sebetulnya. Kan nggak ada partai lain yang bicara tentang radikalisme, selalu adalah PDIP itu, termasuk Pak Cahyokumolo akhir-akhir ini. Jadi seolah-olah COVID dan radikalisme bisa hilang dengan menyanyikan Indonesia Raya. Itu kan absurd pikirannya tuh. Padahal faktanya orang berpikir tentang keadilan sosial, di mana-mana itu yang menjadi sumber dari politik radikal, bukan radikalismenya yang basisnya adalah agama. Ini soalnya. Jadi kalau Pak Cahyo sebagai menteri dari PDIP menganggap bahwa penguatan kebangsaan harus dimulai dengan menyanyi lagu Indonesia Raya dan menghafal Pancasila, itu semua koruptor PDIP yang ditangkap itu hafal mati Pancasila dan mampu bernyanyi Indonesia Raya berjam-jam di semua event formil mereka bernyanyi. Jadi bagaimana mungkin Cahyo datang pada kesimpulan itu? Orang bilang lihat diri lu sendiri kalau begitu tuh. Kan itu atau lu who is talking. Kan PDIP sarangnya koruptor, tapi di situ juga bersarang mereka yang hafal Pancasila. Jadi absurd pikiran Pak Cahyokumolo. Mungkin beliau belum bisa buat survei internal untuk menemukan bahwa koruptor-koruptor dari partai saya justru mereka para penghafal Pancasila. Karena dari awal Pancasila udah jadi doktrin di situ. Ini bahayanya kalau menteri itu hanya membawakan pikiran partai, bukan membawakan keresahan masyarakat tentang upaya mengekasilakan Pancasila. Oke. Saya kira yang perlu kita semacam disclaimer ya, kita tidak anti Pancasila dan kita tidak anti menyanyikan lagu Indonesia Raya, ya Bung Rocky. Tetapi yang kita khawatirkan, ayo kita tolak adalah menggunakan Pancasila dan Indonesia Raya semacam justifikasi dan sekaligus juga mengeksklusi gitu kelompok-kelompok lain di luar PDIP deh kita sebutnya begitu. Ya itu kegiatan aksi rangkap, mencari justifikasi sekaligus mengeksklusi itu. Ini bahayanya. Itu artinya tanda-tanda partai tunggal. Partai tunggal itu mau menjustifikasi bahwa hanya dia yang benar, sekaligus mengeksklusi yang lain adalah musuh. Gitu. Jadi ini yang kalau disurvei mungkin nanti, apakah PDIP yang menuju partai tunggal atau Indonesia menuju partai tunggal? Kelihatannya begitu. Kita tunggu aja survei berikutnya tuh. Jadi sekali lagi paham kita tentang kesipilan manusia itu didasarkan pada kemampuan kita mengapresiasi perbedaan itu. Dan setiap hari Tentara Nasional Indonesia itu dengan disiplin yang kuat menyanyikan Indonesia Raya, menghafal Pancasila. Karena itu doktrin di dalam ketentaraan tuh yang supaya siap siaga setiap saat tuh. Nah, kalau ASN disuruh begituan, ya udah jadikan aja ASN itu bagian dari kegiatan militer kan. Karena kita mesti bedakan. Apalagi kalau yang minta itu adalah PDIP yang menterinya Cahyokumolo, itu lain sifatnya tuh. Jadi memang kita pasti kita tidak anti Pancasila, pasti kita ingin menyanyi Indonesia Raya. Tapi justru karena dipaksa, maka jadi analisis publik berkembang bahwa ini adalah untuk menjustifikasi aktivitas politik PDIP, sehingga semua yang hafal Pancasila nanti harus pilih PDIP itu kan. Ini konyolnya nih. Jadi saya bedakan antara keresmian sebuah doktrin dan pemaksaan oleh sebuah partai. Ini bedanya. Kan nanti akan dibikin, ya berarti partai-partai yang tidak menyanyikan Indonesia Raya itu tidak pro kebangsaan. ASN yang tidak hafal Pancasila itu berarti bukan dari PDIP itu. Kan jadi begitu nanti olok-oloknya. Ya.
Nah ini yang cukup serius ini dan juga menjadi fenomena menarik ini, Bung Rocky. Beberapa hari yang lalu itu ada sebuah forum ya, hari Minggu yang lalu itu tanggal 13 Juni itu. Ini saya baca di Instagram dan ini namanya blog politik pelajar Instagram. Jadi mereka ini justru selamatkan Indonesia, demokrasi Indonesia dari ancaman PDIP. Wah, ini narasinya luar biasa dan saya mencoba masuk ini karena menurut saya kok ada kelompok pelajar yang membuat semacam ini. Itu full grup itu tidak bisa jadi peminatnya melimpah. Jadi mulai ada kesadaran, mestinya ini PDIP juga menyadari bahwa langkah-langkah Anda ini mulai mengkhawatirkan banyak kelompok-kelompok masyarakat, bahkan para pelajar pun mulai khawatir. Saya ingin agar supaya forum itu dipelajari oleh PDIP dan jangan dimusuhi. Karena ini anak-anak muda yang justru memberitahu wake up call, sinyal awal pada Ibu Mega bahwa ada masalah dengan cara PDIP memaksakan ideologisasi publik. Jadi terlihat bahwa ada perlawanan diam-diam, kendati baru melalui Zoom atau webinar, tapi udah ada critical mass yang berupaya untuk mengevaluasi apakah PDIP masih demokratis tuh. Bukankah PDIP problem di dalamnya korupsi segala macam, sifat feudalisme masih ada di situ tuh. Jadi PDIP akhirnya dievaluasi oleh akal sehat, bukan dievaluasi oleh oposisi itu. Karena nggak ada orang yang berani beroposisi pada PDIP, bahkan Gerindra yang sebetulnya secara politis seharusnya beroposisi, akhirnya takluk di dalam hegemoni PDIP itu. Tetapi rakyat tidak bisa ditaklukkan dalam hegemoni itu, apalagi anak muda yang bisa membaca politik dengan perbandingan di luar negeri. Jadi mereka memberi peringatan pada PDIP bahwa partai Anda itu sedang punya masalah besar dengan kemajemukan. Anda pro kemajemukan, tapi justru partai Anda memperlihatkan kripto-otoritarianisme. Saya pakai istilah kripto-otoritarianisme. Apa tuh? Jadi hal-hal beginian nih. Ya, apa maksudnya tuh kripto otoritarianisme tadi itu? Artinya bersembunyi di dalam sifat demokratis, padahal sebetulnya otoriter, itu namanya kripto otoritarianisme. Ya, ini kan penting ini kuliah pagi untuk dijelaskan. Iya, benar. Saya sering lupa bahwa FNN itu juga adalah ruang kuliah, sering saya lupa tuh. Ruang kuliah dan penontonnya kan span-nya gede, Bung Rocky. Saya mesti ngomong pada Anda, ini penting juga nih saya sampaikan. Penonton Anda itu bukan hanya kelas menengah dan terpelajar saja. Saya pernah bertemu dengan seorang supir sebuah perusahaan di bank gitu, dan dia ternyata penggemar Anda, dan karena nggak ketemu Anda dia minta foto bersama dengan saya gitu. Jadi Anda perlu jelaskan, elaborasi sedikit maksud Anda tadi itu. Biasanya di dalam politik kita menyembunyikan maksud supaya tidak terlihat intinya tuh. Itu yang disebut kripto itu. Kadang-kadang orang pakai pseudo itu. Pseudo artinya menyamar sebetulnya. Tapi kripto itu lebih buruk dari pseudo. Ya. Karena menyembunyikan maksud dengan dalam upaya untuk menutupi kebobrokan, untuk menutupi kejahatan. Saya tidak sebutkan itu pada PDIP dalam rangka kerja, tapi PDIP dinilai sebagai kripto otoritarian oleh survei tadi dan oleh anak-anak pelajar tadi. Kan itu intinya, bukan saya menyebutkan, saya hanya memberi nama tentang apa sebetulnya yang sedang dipersoalkan oleh anak-anak tadi itu terhadap PDIP itu. Ya. Supaya gampang saya bilang aja PDIP sedang memasuki satu fasilitas kripto otoritarianisme itu. Oke. Nah, sekarang ini saya termasuk yang penasaran ini dengan Bung Rocky melihat tren politik yang ada seperti Anda tadi, melihat bagaimana Pak Prabowo mencoba berlindung juga di PDIP dan juga para petinggi-petinggi militer dengan berlomba-lomba membangun patung, bukan hanya petinggi militer dan para lembaga-lembaga negara berlomba-lomba patung Bung Karno. Ini kan menunjukkan betapa dominannya PDIP dalam peta politik mutakhir ini. Padahal kalau kita tahu, kita berdasarkan data pada pilpres, pada pemilu, itu kan angka dari PDIP itu tidak dominan. Itu dari jumlah suara hanya sekitar 19%, dari jumlah kursi ya sekitar 20%. Gitu. Betul mereka bisa mengusung dengan parliamentary threshold, mereka satu-satunya partai yang bisa mengusung presiden. Tapi kan total 20% atau 19% itu bukan mayoritas. Benar itu, dan jadi sebetulnya PDIP lagi menikmati semacam bubble politics itu, digelembungkan oleh semacam kegembiraan palsu.
karena Prabowo mendekat, partai lain pasti ikut mendekat tuh karena kita adalah besar gitu. Jadi PDIP tidak sadar bahwa ini adalah sinyal palsu tuh. Kalau kita lihat pemilu kemarin itu biasa aja suaranya kan, berapa 19% tadi, berapa persen tadi? 19% porsinya sekitar lebih dari 20 ya. Nah kalau sekarang ditambah dengan korupsi pasti turun. Jadi sebetulnya banyak orang yang mengeluh-elukan PDIP, lalu PDIP ternina bobokkan oleh eluh-eluh itu. Karena di semua lokasi sekarang ada poster PDIP. Kemarin saya ke Solo ada poster Ibu Puan di mana-mana tuh, selamat datang ke Kemajukan Bangsa. Saya lihat itu berlebih sebetulnya karena Mbak Puan mungkin juga merasa kok berlebihan ya. Tetapi euforia ini berbahaya bagi PDIP. Saya tidak ingin PDIP bubar. PDIP harus balik pada realitas bahwa dia diperlukan karena captive market Soekarnoisme itu masih ada, nasionalisme lama masih ada karena politik aliran kita masih tumbuh. Tapi jangan PDIP kemudian lupa daratan dan akhirnya membuat dia diolok-olok atau digelembungkan untuk kemudian ditusuk dan tiba-tiba kempes. Kan ini yang bahaya dari bubble politik, sama seperti bubble ekonomi itu. Seolah-olah ekonomi masih tumbuh karena uang beredar masih terlihat, padahal tuh uang yang juga kripto, uang yang sebetulnya diedarkan hanya untuk memberi kesan bahwa pemerintah masih punya uang. Jadi hal-hal semacam ini yang juga bisa berlaku dalam politik. Seolah-olah PDIP besar, padahal sebetulnya digelembungkan untuk kemudian nanti dikempeskan. Jadi hati-hati PDIP. Saya masih percaya bahwa ada orang-orang dalam PDIP yang sadar bahwa ini adalah tipu-menipu politik pencitraan itu bahayanya. Oke, nah tapi pertanyaannya apakah salah jika kemudian seperti PDIP sekarang kebetulan mereka sedang berkuasa karena presidennya bagaimana juga itu petugas partai dan mereka kemudian ingin memperluas dan menancapkan hegemoninya. Dulu Soekarnoisme itu berjaya sepanjang Orde Lama tentu saja, tapi tiba-tiba dikempeskan hanya oleh satu peristiwa politik di tahun 65. Lalu Orde Baru melakukan desoekarnoisasi itu. Sama seperti dulu Stalin berkuasa, begitu diganti Khrushchev, de-stalinisasi itu. Sebelumnya Lenin berkuasa, diganti Stalin, Stalin bikin de-leninisasi itu. Jadi saya ingin agar supaya jangan presiden pertama kita, Soekarno itu juga di-desoekarnoisasi 2 kali. Hanya karena tidak paham bahwa gelembung itu justru ditiup-tiupkan besar-besar untuk kemudian pecah. Nah, PDIP mesti sadari itu. Itu hal yang tidak bijak untuk memaksakan diri menjadi pengatur politik negeri ini. Karena sejarah kita, sejarah Bung Karno bukan sejarah yang baik, ada sejarah buruknya. Bung Karno diingat sebagai pencetus ide kebangsaan dalam upaya memobilisasi massa demi kemerdekaan, diingat sebagai paham tentang politik dunia. Tapi ingatan itu kemudian dinihilkan oleh sifat Bung Karno yang kemudian menjadi otoriter, membubarkan partai politik, menahan oposisi itu, menghalangi kampus bicara kritis. Karena itu akhirnya Bung Karno jadi otoriter, jadi presiden seumur hidup tuh. Nah itu kan publik ingat itu. Jadi Bung Karno ada dalam kontroversi. Dia berjasa bagi bangsa, jelas. Tapi dia juga mematikan demokrasi. Nah itu yang sedang diulangi oleh PDIP tuh. Ini bahayanya. Ya, saya jadi teringat memang kalau kultus individu, glorifikasi, itu wujudnya berupa pembangunan patung-patung besar itu kan terjadi di negara-negara komunisme dan negara-negara otoriter ya, Bung. Kita ingat juga Saddam Hussein misalnya di Irak. Tapi saya jadi tadi menyadari betul ketika terjadi mereka jatuh itu kembali patungnya diturunkan, bahkan ada yang sampai dengan demonstrasi luar biasa. Nah, saya sepakat ini jangan sampai terjadi karena kita ingin menempatkan posisi Bung Karno itu sebagai founding parent kita itu dalam posisi yang terhormat kan gitu. Kalau sampai terjadi seperti Anda tadi yang kedua kali desoekarnoisasi, ini menurut saya jadi satu yang tragis. Kan kita mesti lihat bagaimana ideologi itu dimanfaat oleh kekuasaan untuk legitimasi itu. Memang Bung Karno punya ide anti kapitalisme itu. Tapi orang akan kaget sekarang, Bung Karno anti kapitalisme, PDIP anti pro kapitalisme lewat pro oligarki. Kan nggak masuk akal kan jalan pikirannya tuh. Jadi sebetulnya PDIP kehilangan kemampuan untuk
sebut aja menemukan ide orisinil dari Bung Karno. Memang nggak ada yang orisinil Bung Karno, karena pada zamannya cuma itu yang diperlukan, yaitu retorika anti kolonialisme. Saya berkali-kali mengucapkan bahwa Bung Karno ada di dalam dilema karena harus memilih antara kekuasaan dan politik yang adil. Bung Karno tergoda untuk pro pada kekuasaan. Dia lupa bahwa dia adalah guru tentang keadilan sosial. Karena itu dia kemudian jadi otoriter. Namun saya mau ingatkan juga pada PDIP. PDIP dirancang sebagai partai wong cilik. Tapi kenapa PDIP tutup mulut terhadap regulasi yang pro pada elite dan justru menghalangi wong cilik itu. Kan itu ajaibnya kan. Tapi saya tahu bahwa memang politik kita masih dikuasai oleh feodalisme, oleh kekaguman pada tokoh, lalu dibuatkan patung-patung itu. Tapi nanti begitu terjadi perubahan politik, itu orang juga menganggap ini patungnya apa sebetulnya isinya tuh, selain sebagai kepentingan untuk upacara peresmian percalonan PDIP dengan Gerindra misalnya. Ya. Ya, ini saya kira sangat menarik karena Anda ini mengingatkan gitu, dan saya kira ini bahayanya karena kita kan dalam konteks sebuah negara demokrasi, dan ketika dalam sebuah demokrasi itu kan kita biasanya membiarkan semua bunga-bunga tumbuh gitu ya, tanpa saling menegasikan. Benar, bayangkan misalnya nanti kalau Nasdem yang menang itu, mungkin Nasdem punya gagasan baru untuk bikin patung yang lain tuh, karena tidak semua orang Nasdem itu menganggap bahwa Bung Karno layak untuk dipatungkan di mana-mana tuh. Ada patung-patung lain yang lebih penting untuk diingat oleh sejarah. Patung pejuang-pejuang perempuan misalnya, itu mesti diingatkan. Bagaimana kalau menangkan pemilu? Patung siapa yang akan ditaruh di situ? Patung tokoh-tokoh Islam yang berjuang untuk demokrasi itu. Jadi ajaib negeri ini, kalau terjadi perubahan politik juga ganti patung kan. Padahal patung itu udah jadi artefak, sesuatu yang kita ingat dalam sejarah. Jangan lagi dieksploitasi untuk memenangkan sebuah partai politik kan. Ajaib, masa kampanye pakai patung kan? Kampanye kan mesti pakai ide. Ya. Oke, Bung Rocky, ini akan menjadi diskusi yang masih terus menarik karena pertempuran ini kelihatannya belum berakhir buat mereka ya, terutama yang antara isu radikalisme dan Pancasila ini akan terus bermunculan. Nah, ini saya kira bermula ketika satu kelompok ingin menghegemoni makna sebuah Pancasila. Ya, jadi kita evaluasi aja terus-menerus, dan kita berharap semoga bangsa ini tidak mematung menyaksikan pendangkalan Pancasila. Oke, siap. Terima kasih, Bung Rocky. Ya, selamat datang di Universitas FNN. Kita anggap aja nih kampus FNN. Siap. Yep. Baik. Oke. Baik.